Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Deina. Selama 2 minggu ke depan, saya akan mendampingi kalian pada mata pelajaran pemrograman dasar. Hari ini kita akan mempelajari tentang alur logika pemrograman. Sebelumnya, saya ingin menghimbau kepada kalian semua untuk dapat melihat dan memahami materi dalam video ini hingga selesai. Jika ada pertanyaan, silakan disimpan dan akan kita bahas melalui video conference setelah video ini ditayangkan. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah konsep algoritma, pseudocode, dan juga flowchart. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Bayangkan jika kalian ingin membangun sebuah rumah. Untuk membangun sebuah rumah pasti dibutuhkan fondasi yang kuat. Bagaimana jika fondasi rumah tidak kuat? Jika fondasi rumah tidak kuat, maka rumah akan mudah roboh, bukan? Jadi, dalam hal ini, alur logika pemrograman adalah dasar atau fondasi untuk mempelajari berbagai bahasa pemrograman. Sebelumnya, mari kita pelajari istilah-istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Bayangkan jika ada sebuah gelas berisi kopi. Gelas berperan sebagai variabel dan kopi adalah datanya. Ada beberapa aturan dalam pemberian nama variabel. Yang pertama adalah tidak boleh diawali dengan angka. Yang kedua, karakter yang diperbolehkan hanya underscore. Dan yang ketiga adalah tidak boleh ada spasi. Berikut adalah contoh pemberian nama variabel yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data adalah sebuah karakter atau jenis dari variabel atau konstanta. Contohnya adalah integer untuk bilangan bulat. Misalnya adalah data nilai atau variabel nilai yang menggunakan integer. Kemudian real untuk bilangan pecahan dan string untuk karakter, kata, atau kalimat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep algoritma. Apakah yang dimaksud dengan algoritma? Istilah algoritma berasal dari kata algoritm yang merupakan panggilan terhadap ahli matematika bernama Abu Ja'far Muhammad Ilmu Al-Khwarizmi. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Mari perhatikan, bagaimanakah cara menghasilkan 2 gelas campuran kopi susu dari sebuah gelas kopi dan segelas susu berikut. Jadi, langkah-langkah logis yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan segelas kopi, segelas susu, dan sebuah gelas kosong. Langkah kedua adalah menuangkan setengah gelas kopi ke dalam gelas kosong. Langkah ketiga adalah menuangkan setengah gelas susu ke dalam gelas kosong yang telah berisi kopi. Langkah selanjutnya adalah menuangkan sisa susu pada gelas berisi kopi. Kemudian hasil akhirnya adalah 2 gelas campuran kopi susu dan 1 gelas kosong. Algoritma memiliki peran dalam menerjemahkan perintah yang diinputkan manusia ke dalam komputer menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin. Terdapat 3 struktur dasar algoritma. Yang pertama yaitu struktur sekuensial, yang kedua yaitu struktur seleksi, dan yang ketiga adalah perulangan. Struktur sekuensial menyatakan langkah-langkah yang berurutan
Contohnya adalah proses penjumlahan dua buah bilangan. Struktur seleksi. Struktur seleksi ini digunakan untuk memilih tindakan didasarkan oleh suatu kondisi. Contohnya adalah penentuan kelulusan siswa yang didasarkan oleh nilai yang didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah struktur perulangan. Struktur perulangan digunakan untuk mengulang suatu tindakan beberapa kali. Contohnya adalah untuk memeriksa password yang diinputkan. Ada struktur penulisan algoritma. Dalam struktur penulisan algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu header atau kepala, pendeklarasian, dan juga badan algoritma. Struktur penulisan algoritma yang pertama adalah header atau kepala. Pada header atau kepala menandakan awal algoritma. Kemudian yang kedua adalah pendeklarasian yang menyatakan variabel, konstanta, dan tipe data yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah badan algoritma yang menunjukkan untaian proses yang dilakukan. Dalam metode penulisan algoritma dibagi menjadi 3, yaitu bahasa natural, notasi pseudocode, dan juga bagan alir atau flowchart. Kali ini kita akan mempelajari tentang notasi pseudocode dan juga flowchart. Notasi pseudocode. Apakah yang disebut dengan notasi pseudocode? Pseudo sendiri berarti tidak sebenarnya atau semu. Sehingga pseudocode berarti notasi kode yang tidak sebenarnya atau semu, namun mewakili logika algoritma yang digunakan. Ada beberapa pedoman untuk menuliskan pseudocode. Yang pertama adalah memiliki bagian header atau kepala, badan, dan akhir dari pseudocode. Yang kedua adalah untuk mendeklarasikan variabel menggunakan format seperti yang ditampilkan berikut, yakni dituliskan deklarasi, kemudian di bawahnya ada nama variabel yang diikuti dengan tipe data. Kemudian selanjutnya untuk memberikan nilai pada suatu variabel digunakan format berikut, yakni dengan menuliskan nama variabel, kemudian diikuti dengan tanda panah, dan kemudian diikuti dengan nilai atau value-nya. Selanjutnya adalah pedoman penulisan pseudocode yang keempat. Untuk penulisan komentar atau keterangan diawali dengan karakter kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Penulisan komentar ini bisa disertakan dan boleh tidak, tujuannya untuk memudahkan programmer. Dan yang terakhir adalah perintah pada pseudocode menggunakan bahasa Inggris untuk merepresentasikan alir program. Contohnya adalah read, write, if then, while, dan repeat until. Sekarang mari kita perhatikan contoh soal berikut. Terdapat sebuah soal cerita. Pak Dahlan membeli 80 kg daging sapi. Daging sapi tersebut akan dikemas dalam kantong yang ukuran masing-masing adalah 2,5 kg dan akan dibagikan kepada tetangga yang kurang mampu. Buatlah notasi pseudocode untuk menentukan jumlah tetangga yang mendapatkan daging tersebut. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Jadi, yang pertama, kalian perlu menuliskan diketahui. Jadi, dari soal cerita tersebut diketahui total daging adalah 80 kilo dan berat setiap kantong adalah 2,5 kilo. Kemudian ditanya. Yang ditanyakan adalah algoritma untuk menentukan jumlah tetangga yang mendapatkan daging dengan menggunakan pseudocode. Kemudian, cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan struktur dasar sekuensial karena digunakan untuk menyatakan langkah-langkah yang berurutan, yakni dengan membagi dua buah bilangan. Perhatikan pseudocode untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. Yang pertama adalah bagian header atau kepala. Bagian header atau kepala ditandai dengan
adanya judul program hitung jumlah tetangga. Di bawahnya terdapat keterangan, yakni program ini digunakan untuk menghitung jumlah tetangga yang mendapatkan daging jika masing-masing kantong berisi 2,5 kg. Kemudian terdapat deklarasi. Dideklarasikan 3 buah variabel, yaitu total, kantong, dan jumlah tetangga. Yang ketiganya memiliki tipe data integer. Kemudian pada badan algoritma terdapat pemberian nilai data 80 kepada variabel total. Jadi dituliskan dengan total, kemudian tanda panah ke kanan dan dituliskan 80. Kemudian terdapat pula pemberian nilai 2,5 pada variabel kantong. Kemudian untuk menghitung jumlah tetangga dilakukan dengan membagi nilai data pada variabel total dengan nilai data yang terdapat pada variabel kantong. Sehingga untuk menampilkan jumlah tetangga menggunakan perintah write, yakni digunakan untuk menampilkan nilai data variabel jumlah tetangga pada layar monitor. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagan alir atau flowchart. Jadi, bagan alir atau flowchart adalah bagan yang menunjukkan aliran atau runtutan data dan proses yang terjadi dalam program secara logika. Terdapat beberapa pedoman dalam pembuatan flowchart. Yang pertama, letakkan simbol pada flowchart dimulai dari bagian atas ke bawah dan dimulai dari kiri suatu halaman. Pedoman yang kedua adalah harus dimulai dengan simbol start dan diakhiri dengan simbol end. Kemudian, setiap kegiatan harus memiliki input dan menghasilkan output. Pedoman pembuatan flowchart yang selanjutnya adalah setiap kegiatan sebaiknya menggunakan kata yang mewakili suatu pekerjaan. Misalnya adalah masukkan nilai dan hitung luas. Kemudian, untuk melakukan proses penghitungan diperlukan proses deklarasi. Kegiatan yang terpotong harus disambung di tempat lain dengan menggunakan simbol penghubung. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol-simbol flowchart. Simbol yang pertama adalah terminator. Fungsi dari terminator adalah menandakan start atau awal dan end atau akhir sebuah program. Simbol yang kedua adalah arah aliran yang menunjukkan arah aliran proses dalam program. Selanjutnya adalah preparation, yakni proses deklarasi atau pemberian nilai awal pada variabel yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah proses. Proses berfungsi untuk menunjukkan proses yang dilakukan dalam program. Selanjutnya adalah input atau output data, yang berfungsi untuk menandakan proses input atau output data secara manual. Simbol selanjutnya adalah predefined process atau subprogram yang menunjukkan proses subprogram. Selanjutnya ada decision atau kondisi, yakni digunakan untuk pemilihan dua kondisi yang bernilai true atau benar atau false, salah, untuk selanjutnya mengerjakan statement tertentu. Simbol selanjutnya adalah on-page connector yang menghubungkan bagian flowchart yang terpisah pada satu halaman. Selain itu terdapat pula off-page connector yang digunakan untuk menghubungkan bagian flowchart yang terputus pada bagian halaman yang lain. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai flowchart. Dengan menggunakan soal yang sama dengan soal yang digunakan pada Sudoku tadi, maka cara yang dapat kalian lakukan yang pertama adalah menuliskan diketahui, kemudian ditanya, dan cara. Di sini, cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat flowchart dengan menerapkan struktur dasar sekuensial. Untuk membuat sebuah flowchart dari contoh soal tersebut,
Yang pertama, kalian harus membuat sebuah simbol, yakni terminator, dan diisi dengan mulai. Kemudian, ikuti dengan arah aliran, yakni menggunakan tanda panah. Selanjutnya adalah dengan menggunakan simbol preparation untuk memberikan nilai awal, yakni total sama dengan 80 dan kantong sama dengan 2,5. Selanjutnya, dengan menggunakan simbol proses. Di dalam simbol proses dituliskan jumlah tetangga sama dengan total dibagi kantong. Di dalam proses ini akan dihitung jumlah tetangga yang mendapatkan daging. Selanjutnya, hasil dari perhitungan ini akan ditampilkan melalui simbol input atau output yang digambarkan di bawah simbol proses dengan menggunakan perintah cetak, yakni cetak jumlah tetangga, yang berarti untuk menampilkan hasil dari perhitungan jumlah tetangga. Kemudian, untuk mengakhiri flowchart digunakan simbol terminator yang diberikan tulisan selesai. Baik, sekarang materinya sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui video conference setelah video ini ditayangkan. Namun ada tugas kelompok. Tugasnya adalah sebagai berikut. Ada 2 orang dewasa dan 2 orang anak ingin menyeberang sungai. Mereka membuat rakit. Tetapi rakit ini hanya mampu menampung 1 orang dewasa atau 2 orang anak. Tentukan langkah penyelesaian untuk menyeberangkan keempat orang tersebut. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing dan nanti akan kita bahas melalui video conference. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.